ngaji, ngaji. Amanat pembina upacara dilanjutkan launching buku Komitmen Nasionalisme Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kiai, segenap dewan pengasuh, juga pengurus yayasan, asatidz, seluruh keluarga dalam di lingkungan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Kota Malang yang sangat kami hormati, kami muliakan. Kepala sekolah, kepala diniyah, kepala TPQ, para guru di unit masing-masing, semoga panjenengan semua senantiasa dikaruniai rezeki yang lapang, umur yang panjang, putra-putri yang salih-salihah, keluarga yang sakinah, dan sehat lahir batin. Amin, Allahumma amin. Para pengurus lurah pondok, baik pengurus Pondok Putra, pengurus Pondok Putri, pengurus pendamping dan pembina santri SMA maupun SMP, putra dan putri, para santri, para alumni, para undangan, semua yang secara langsung atau tidak, hadir atau tidak, ikut mensukseskan upacara dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini. Kepada mereka semua kami sampaikan syukron jazila. Jazakumullah khairal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah berkenan membalas kepada panjenengan semua dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Para peserta, para santri, para undangan, hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib menjaga kemerdekaan, wajib menjaga keamanan, wajib menjaga NKRI. Betapa tidak, berkat adanya kemerdekaan yang sampai sekarang dan sampai kapanpun, kemerdekaan NKRI tetap eksis. Berkat adanya itu, kita umat Islam bisa salat dengan aman, ngaji dengan aman, Jumatan aman, tradisi keagamaan masyarakat, tahlilan, yasinan, selamatan, semuanya berjalan dengan aman. Andai kemerdekaan ini hilang, andai ada musibah perang saudara seperti yang dialami dan dirasakan oleh
saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan, yang ada di Suriah, yang ada di Irak, Palestina. Mungkin kita tidak bisa Jumatan. Seperti mereka juga enggak bisa Jumatan. Anak-anak kita tidak bisa ngaji Quran. Seperti anak-anak Suriah dalam jumlah ribuan juga tidak bisa mengaji Al-Quran. Karena itu menjaga dan mensyukuri nikmat kemerdekaan, menjaga keamanan negara, sejatinya bagian dari menjaga agama itu sendiri. Hubbul watan minal iman, mencintai, menjaga, setia mempertahankan tanah air dan negara adalah bagian dari kesempurnaan iman itu sendiri. Saudara-saudara, para santri, para undangan, peserta upacara yang sangat kami hormati. Kemarin saya mengikuti berita di TV, juga di YouTube, yang mana Taliban telah menguasai Afghanistan dan presidennya melarikan diri, kalau nggak salah ke Tajikistan. Rakyat ketakutan, saking nemennya rakyat ketakutan dengan model pemerintahan baru oleh Taliban, yang katanya pemerintahan Islam, yang katanya khilafah Islamiyah atau apalah. Saking nemennya rakyat mereka ketakutan, dalam jumlah ribuan mereka berdatangan menyerbu bandara. Saat pesawat besar Amerika mau take off, mereka tetap bergelantungan. Mana kira-kira di bagian pesawat itu yang bisa dicekeli, digandoli, tanpa berpikir kecepatan pesawat itu berapa, dan setelah naik sekian kilo dinginnya kayak berapa, nanti akan terbang berapa ribu kilo, berapa puluh jam. Mereka enggak berpikir itu. Sekian detik, sekian menit pesawat naik, sekian banyak orang berjatuhan dari pesawat karena mereka bergantungan di situ. Syukuri kemerdekaan, jaga NKRI, jaga keamanan. Begitu mahalnya kebebasan, begitu mahalnya kemerdekaan. Saking mahalnya, orang Afghanistan kepingin bebas saja, mesti bertaruh nyawa, jatuh dari pesawat. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barokah kemerdekaan inilah kita rakyat Indonesia bisa bekerja, sampean bisa belajar, kami bisa mengajar, bapak sampean bisa bekerja di mana-mana. Birokrasi pemerintahan jalan dengan baik. Dan jangan gampang mengeluh. Ojo sambatan. Meskipun ada PPKM, ada pembatasan, aktivitas agak dibatasi, keluar rumah agak dibatasi, mengadakan kegiatan keagamaan atau apapun yang sekiranya mengundang kerumunan massal juga dibatasi. Kita terima aturan itu. Kita terima dengan ikhlas, semuanya dalam rangka menjaga amanat negara, yakni menjaga tumpah darah rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya banyak yang menjadi korban corona, korban COVID. Saudara-saudara, Indonesia meskipun menerapkan PPKM jauh lebih lembut, jauh lebih halus, jauh lebih soft daripada negara India misalnya. Sana kalau melockdown, bukan seperti polisi sini, monggo tutup nggih. Enggak, tamplengi, dikepui. Syukurlah hidup di sini dengan aparat yang sangat berperi kemanusiaan. Perkara kadang ada satu dua aparat yang letih emosi, itu di luar kontrol, itu di luar prosedur, tapi prosedurnya tetap dengan kemanusiaan.
Kita Jumatan masih bebas, jamaah sholat masih bebas, menggelar sholat Idul Adha sak kurbani juga bebas. Nggak ada yang dipenjara di negara jiran, negara tetangga Malaysia, hanya karena menggelar sholat Idul Adha. Ditangkap, dimasukkan truk, dirantai. Ayo kita syukuri hidup di NKRI, meskipun sedikit ada pembatasan, dan itu juga dalam rangka hifdzun nafsi, menjaga supaya rakyatnya tidak banyak yang menjadi korban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kalau negeri ini enggak kita jaga, lalu sampai terjadi perang saudara, contoh yang diberikan Allah kepada kita, negara Libya, yang kadang-kadang beberapa di antara beliau yang Jumatan di sini ngobrol lama dengan saya. Gara-gara perang saudara itu, kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, atau lebih, tahun 2000 berapa ya? Itu sampai sekarang Libya belum bisa berdiri negara lagi sebagai negara Libya yang utuh. Mereka sampai sekarang masih terpecah menjadi 4 negara dan belum mau bersatu, yang suatu saat bisa saling menyerang, mengancam nyawa rakyat sipil. Pelajaran dari mereka buat kita, jangan sekali-kali menyebar narasi-narasi, berita-berita yang hoax yang bisa memancing perang saudara. Libya sampai sekarang belum bangkit. Kalaupun katanya gembar-gembornya untuk menegakkan syariat Islam, ojo percaya. Kalau mereka gembar-gembor ingin mendirikan negara Islam, ojo percaya. Taliban kurang apa Islaminya? Kurang apa takbirnya? Kurang apa jihadnya? Luar biasa dalam membranding bahwa kegiatan mereka adalah jihad. Kegiatan mereka adalah syar'i. Bajunya, jubahnya, serbannya luar biasa. Tapi ternyata beberapa saat sebelum mereka merebut Kabul, merebut istana, mereka sudah terbang ke negara Cina dan menjalin kesepakatan-kesepakatan untuk mengelola aset negara itu. Juga dengan Rusia, bengak-bengoke negara Islam, bengak-bengoke syariat Islam, khilafah Islamiyah. Presiden kita yang sesekali menjalin kerjasama dengan Cina, padahal juga sebetulnya lebih sering ke Saudi daripada ke Cina, dilok-lokne asing, dilok-lokne komunis, dilok-lokne PKI. Dan ternyata contoh Taliban setelah masuk istana berkuasa, mereka juga bergandengan dengan Cina. Maling teriak, ojo gampang percaya. Ayo tetap komitmen pada NKRI harga mati. Kalaupun sistem-sistem yang lain dimotori, ditokoi oleh ustadz, berdirinya NKRI dimotori, diinisiasi, ditokoi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, oleh Mbah Wahab Hasbullah, oleh Syekhona Khalil Bangkalan, oleh Habib Ali Kuitang, oleh Habib Mutahar, dan yang lain-lain, yang tentu kealimannya, kewaliannya, kekaromahannya jauh lebih tinggi daripada mereka-mereka yang gembar-gembor tegakkan negara Islam itu. Kita lebih percaya pada NKRI karena berdirinya NKRI ditokoi oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan
NKRI nyata sudah 76 tahun berdiri eksis di bumi Nusantara dan banyak membawa kemaslahatan. Tahun sekitar 80-an, jarang anak SMK, SMA, SEMEA, putri berjilbab. Sekarang di SMA Tugu, di SMK di mana-mana, jarang siswa putri yang tidak berjilbab. Itulah hasil perjuangan NKRI. Tahun 80-an, jarang ada TPQ madrasah. Sulit mencari anak SD, khatam Quran, bisa baca Quran. Tahun 80-an, mulai tahun 90-an sampai sekarang, ada kebangkitan Al-Quran, ada booming di mana-mana, ada TPQ. Dan sekarang nggak usah MI, SD umum, SD negeri pun berlomba-lomba membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Banyak Pemda membuat syarat untuk bisa mendapat ijazah. Anak SD itu harus bisa baca Quran dan hafal beberapa surat pendek. Kurang apa manfaat NKRI untuk Islam, untuk umat, untuk rakyat? Ayo kita jaga. NKRI telah banyak berbuat untuk Islam. Sekarang jumlah masjid di Indonesia mencapai kisaran 800.000 masjid. Jumlah pesantren di Indonesia ada sekitar 25.000 pesantren. Jumlah TPQ Madin di Indonesia 100.000 lebih. Jumlah madrasah MI Tsanawiyah Aliyah formal negeri maupun swasta se-Indonesia sekitar 60.000 madrasah. Belum majelis-majelis taklim yang lain. Bayangkan, apa ada negara yang punya aset Islam, punya lembaga-lembaga Islam, ngungkuli Indonesia? Nggak ada. Saudi yang katanya paling Islam, hanya punya masjid sekitar 30.000. Indonesia punya masjid sekitar 800.000. Malaysia yang kerajaan Islam, tempo hari menggelar tahfidz Quran. Dari jumlah hafid se-Malaysia sekitar 30.000. Di Jawa Timur tok jumlah hafidnya 30.000 lebih. Indonesia luar biasa, harus dijaga. Kemerdekaan ini disyukuri, dijaga. Jangan gampang terpengaruh dengan propaganda lain yang membuat kita lepas dari NKRI. Lalu bagaimana cara menjaganya? Satu, nggak usah ikut-ikut membaca, apalagi nge-share, menyebar berita-berita hoax yang isinya adu domba. Adu domba kepada pemerintah, adu domba kepada antar kelompok, adu domba antar umat, atau mengangkat isu-isu sara, kesukuan, keagamaan, dan yang lain-lain. Beberapa hari banyak orang bikin narasi kayak Gus Yakut dibaptis dan pakai salib. Ini ngaco, ini bikin perpecahan, ini fitnah, ini adu domba. Santri Sabilur Rasyad, jamaah Sabilur Rasyad, wali santri Sabilur Rasyad dalam rangka menjaga keutuhan negara supaya tidak terjadi potensi perang saudara, dilarang mengakses apalagi menyebar berita-berita hoax yang isinya mengadu domba antar kelompok satu dengan kelompok yang lain, utamanya menfitnah kepada negara dan pemerintah. Yang kedua, santri, kalau ada orang di luar pesantren pinter, santri harus lebih pinter. Kalau mereka kuat, sehat, iso silat, santri harus lebih kuat,
lebih pintar, lebih sehat. Kalau ada orang di luar pesantren jujur dan amanah, skillnya bagus, kinerjanya bagus, karakternya bagus, punya integritas, santri harus lebih dari itu. Ketika santri dan alumni di tengah-tengah masyarakat tampil lebih unggul dari yang lain-lain, maka ada harapan besar instansi-instansi BUMN, masyarakat, takmir dan seterusnya, kelurahan akan memakai SDM-nya kaum santri, memakai tenaga pikiran kaum santri, dan itulah namanya santri punya peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama negeri ini dipimpin, dikendalikan oleh kaum santri, selama itu juga aman Islamnya, aman akidahnya, dan aman negaranya. Merdeka. Yang terakhir, untuk menjaga NKRI kepada para santri yang sekarang SMP, SMA, lalu kuliah, hati-hati memilih organisasi. Hati-hati memilih organisasi kemahasiswaan. Di sana ada organisasi jaringan JI, ada organisasi jaringan Wahabi, ada organisasi jaringan Syiah, ada organisasi jaringan HTI, anti NKRI. Kemarin Densus menangkap terduga teroris di Merjosari, menangkap terduga teroris di Sukun, di Tuban, di Sidoarjo, dan mereka rata-rata bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kaum pesantren yang NKRI harga mati. Sekali lagi, hati-hati ikut kelompok, hati-hati ikut organisasi, jangan terjebak, terjerat, terseret pada kelompok gerakan yang menentang negara, al-baghyu, bughd, dan itu hukumnya dosa besar. Penutup, barangkali nanti saatnya nikah, pastikan calon istrinya NU. Halo? Pastikan calon suaminya santri Nahdlatul Ulama. Barangkali ingin besanan, pastikan calon besannya iso tahlilan. Lek perlu Pak Saleh Atemantu, calon besane kon ngimami tahlilan di sini. Ben aman. Saya kira demikian. Ayo tetap kita jaga, kita syukuri kemerdekaan. Kita jaga, kita syukuri eksistensi keberadaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama negara aman eksis, selama itu juga kegiatan keagamaan, ibadah, dan kegiatan ekonomi maupun yang lain berjalan dengan baik. Artinya, fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.